Alam sana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fil 'azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim wa usiri wa iyyakum bittaqwallah faqad faza man ittaqa. Jamaah kuliah subuh ahad yang berbahagia, mudah-mudahan kajian kita ini memberikan dampak positif bagi kita, dan mudah-mudahan dengan ngaji ini kita semakin menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang berbahagia, sebelum kita ngaji sebagaimana biasa, mari kita istighfar dulu. Mudah-mudahan kita bersihkan hati kita sehingga masuk nur cahaya keilmuan menjadi kepentingan keimanan kita. Dan kita bacakan Fatihah, kita doakan siapa saja yang perlu kita doakan, yang harus kita doakan, yang insya Allah doa kita dibutuhkan oleh mereka. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ibarakatuh suratul Fatihah al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah yang berbahagia, di dalam panggilan puasa Allah menggunakan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu, bukan menggunakan kata-kata ya ayyuhan nas atau ya ayyuhal aslam. Kenapa Allah menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak menggunakan yang lain? Pertama, kalau Allah menggunakan ya ayyuhan nas, itu Allah masih memberitahu pentingnya. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Allah masih memberitahu siapa Allah, sehingga kita perlu ibadah. Masih memberitahu. Ya. Kalau ya ayyuhal aslamu, wahai orang-orang muslim, itu orang baru tahu tapi belum tentu mau. Jadi dengan demikian ya ayyuhalladzina amanu itu adalah orang yang pasti tahu dan pasti mau. Maksudnya apa jamaah yang berbahagia? Tahu apa ini? Jamaah yang berbahagia, orang taat kepada Allah. Kalau ingin kuat ketaatan kita, kalau ingin lurus ketaatan kita, kalau ingin baik ketaatan kita, kalau ingin sungguh-sungguh ketaatan kita, maka dasarnya adalah tahu. Dasarnya adalah pengetahuan. Pengetahuan itu harus menjadi dasar utama daripada segala hal yang kita lakukan. Pengetahuan itu tahu itu. Sebab kalau kita tidak tahu, makanya Allah berfirman kepada kita, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Orang yang sungguh takutnya kepada Allah, orang yang benar takutnya kepada Allah, orang yang lurus dalam ketakutan kepada Allah, itu adalah dasarnya ilmu. Ulama, orang yang punya ilmu. Ya. Jadi ilmu ini dasar utama. Tahu tentang apa? Kita singkat aja ya bapak sekalian ya. Kita nggak usah fungsi ilmu, bagaimana metodologi ilmiahnya, bagaimana ada sebagainya, nggak usah kita bahas.
kejauhan kita ya, nanti ke kuliah ya. Lebih bagus kita langsung mengenai apa yang kita tahu, apa yang harus kita tahu. Pertama yang harus kita tahu, siapa yang menyuruh puasa kita. Itu yang pertama. Yang kedua yang harus kita ketahui adalah yang kita harus tahu adalah apa itu manfaat puasa, kenapa itu kita harus puasa. Apa yang harus kita ketahui, kemudian apa itu hasil puasa, dampaknya kepada kita apa itu, hasil dari puasa itu yang harus kita ketahui. Dan Allah memberi ringkasan ini dalam masalah kita berpuasa. Ya. Yang pertama adalah siapa yang menyuruh kita puasa. Tentu ini jawaban yang sangat mudah, pasti Allah. Jawaban sangat mudah, tapi analisanya yang berat. Kalau Allah yang ngasih tahu, kamu tahu nggak siapa Allah? Allah yang maha segala-galanya, Allah terutama itu maha pengasih dan maha penyayang. Jemaah, berbicara kasih. Kalau kita diberikan uang banyak oleh Allah kan begitu. Kemudian kita tuh orangnya pengasih, ingin memberi saja. Sedangkan kita ini orang yang terdidik, orang yang ingin mendidik. Maka uang itu akan kita berikan kepada siapa? Akan kita kasih kepada siapa? Tentu jawaban pertama adalah kita yang akan kita beri adalah orang yang membutuhkan uang itu. Kita akan kasih dia, berapa butuhnya akan saya kasih, berapapun butuhnya dia. Nah itu jemaah, Allah itu begitu. Allah itu memberikan sesuatu kepada kita sangat sesuai dengan kebutuhan kita. Allah itu memberikan apapun kepada kita. Kita dimiskinkan oleh Allah, itulah kebutuhannya. Kita dikayakan oleh Allah, itulah kebutuhannya. Apapun itu Allah yang memberikan. Ya. Terkadang kita kurang paham. Memang seakan-akan Allah tidak memberi, bukan tidak memberi. Kestabilan kitanya, kebutuhan kitanya. Ya. Ada orang yang baru kerja sedikit, ya, udah lupa dah dia. Rezeki yang ada seakan-akan rezeki dia. Karena masih sedikit, jangankan peduli sama orang lain. Sekarang seperti itu. Akhirnya banyak gitu, kata Allah, lu bakal kasih banyak juga sama ada. Udah Allah kasih nggak punya, kita bilang ya Allah juga enggak, doa juga enggak, sholat duha juga enggak. Allah mengetuk kita dan lain sebagainya. Ya. Jadi Allah itu maha segala-galanya. Kita minta apa saja Allah bisa menjawab, sangat bisa. Walaupun perlu jalan untuk rasionalisasi, untuk kemanusiaannya. Karena segala sesuatu itu sudah, yang pertama adalah Allah memberikan jalan. Yang pertama, sholat puasa juga begitu, doa juga begitu, apa juga begitu. Ya, yang pertama itu Allah memberikan jalan. Karena manusia ini punya akal, punya pikiran. Jadi harus ada hal yang bisa dikaji, dipahami, dianalisa, dimengerti. Bila perlu dipikirkan secara logisnya, dipikirkan secara analitisnya, sekarang gitu. Jadi jalan itu tuh yang diberikan oleh Allah. Yang kedua,
ada takdir. Takdir ini udah usaha sedemikian rupa, udah kita mengerti, udah kita memahami, udah kita dan lain sebagainya, masih juga belum. Itu takdir dari Allah. Kenapa? Karena Allah ingin mengujinya, karena Allah ingin mengetahuinya. Sungguh tidak. Inilah orang-orang yang memang sangat dikasihani oleh Allah, sangat disayangi oleh Allah. Ya. Jadi Allah itu memberikan kebutuhan kita. Makanya Allah seakan-akan hanya begini, untuk apa kamu? Oke, gue kasih cuma untuk apa? Karena yang Allah cintai adalah kemanusiaan kita. Manusianya kita, kemanusiaan kita. Yang Allah lihat itu. Kalau dia semakin tidak ngerti, semakin tidak menyadari, semakin tidak memahami, ya. Nah inilah, oleh sebab itu kita harus evaluasi terus, harus mengadakan kajian terus. Allah itu yang maha mengerti. Kadang-kadang kita tidak paham bahwa apapun yang Allah perintahkan, kayak orang tua memerintahkan anak, itu logikanya. Kenapa orang tua memerintahkan anak, lu kalau nggak sekolah awas lu ya, pergi dari rumah lu. Ngapain? Gua nggak butuh anak yang nggak mau sekolah. Seakan-akan seperti itu enggak? Seakan-akan seperti itu. Begitu marah orang tua ketika anaknya tidak mau sekolah. Kenapa? Orang tua begitu marah ketika anaknya tidak bersekolah. Karena orang tua tahu sebenarnya sekolah itu kepentingan dasar dan utama bagi anak. Kebutuhan utama bagi anak. Kalau dia nggak sekolah, pikiran orang tua gimana mau ngerti, gimana mau dewasa, gimana mau paham terhadap kehidupan. Di lain pihak supaya punya keterampilan dan kemampuan dan lain sebagainya. Begitu ya. Nah akhirnya orang tua marah demi kepentingan anak ini. Sama Allah juga. Karena kepentingan manusia Allah wajibkan. Makanya kalau sekedar ini perintah Allah kurang suka. Sampai banyak yang menerjemahkan apa yang diperintahkan oleh Allah pasti kebutuhan kita. Pasti itulah yang harus kita laksanakan. Itu pasti kan. Yakin gitu. Nah itu. Ya. Sering Allah begini Bapak sekalian. Jangankan kepada manusia, sampai malaikat juga nyerah. Kata Allah itu sering mengatakan, wa antum la ta'lamun. Ya, engkau tidak tahu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Ini ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat berkata, "Apa jauh fi ma yusidu fi ayat seperti itu?" Karena aku sampai bilang di kau. Kata Allah, ini a'lamu ma la ta'lam. Aku lebih tahu daripada engkau. Kata Allah begitu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha sama Allah ta'ala malaikat ambil unjuk asma'nya. Kata malaikat Allah, subhanaka kunyarana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ketika malaikat ingin diskusi dengan Allah, kenapa manusia harus dibuat? Manusia yang dengan nafsunya yang mudah terpengaruh oleh setan ini akan membuat kerusakan terusnya. Ngapain harus diciptain? Apa enggak cukup dia malaikat doang? Tapi kata Allah, ini alamu malah ta'lamu. Kalau begitu coba kamu sebutkan, kenapa aku akan menciptakan manusia? Kata malaikat apa? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Aku nyerahkan. Aku hanya tahu apa-apa yang Engkau beritahu. Artinya apa jamaah yang berbahagia? Allah Maha luas pengetahuannya. Allah Maha luas analisanya. Bahasa kitanya gitu loh. Allah Maha luas pemikirannya.
dan lain sebagainya. Allah yang lebih ngerti. Allah yang lebih ngerti daripada kita. Kita ini hanya ikhlas, hanya taat, hanya ibadah, itu aja. Apapun ketentuan hanya dilaksanakan oleh Allah aja. Makanya orang tua kalau menasihati kita, orang-orang tua kita dulu, guru-guru kita dulu, kalau menasihati kita itu, kewajiban kamu hanya belajar ya, kewajiban kamu hanya kerja ya, kewajiban kamu, adapun hasil Allah, nggak boleh merusak hati kamu hasil. Nah kan begitu tuh, kalau kepada manusia, kewajiban kamu cuma itu. Kamu bahagia melaksanakan itu, itulah perintah Allah. Perintah Allah di situ doang. Allah tidak menuntut kamu kaya, Allah tidak menuntut kamu berilmu, Allah tidak menuntut kamu paham aja udah. Belajar fungsinya apa? Itu aja udah. Kenapa? Paham itu aja udah. Kerja gitu aja. Kewajiban kamu kerja. Semaksimal mungkin kamu di situ dah. Adapun hasil kerja itu, gue nanti urusannya. Gue yang lebih tahu dampaknya kepada kamu, resikonya kepada kamu. Aku yang tahu, lebih tahu. Kan ada perbuatan itu, kita ngasih duitnya kepada seseorang, itu harus dilihat. Allah tidak melihat bapak ngasihnya. Yang Allah lihat dampaknya. Bapak ngasih 1 juta, kalau dampaknya negatif, itu tidak jadi amal. Dampaknya malah negatif. Apa yang kita berikan malah negatif, itu tidak menjadi amal. Jangan bangga dengan kita memberi. Akhirnya dampaknya menjerumuskan, dampaknya memanjakan, dan lain sebagainya. Ya. Makanya umat Islam itu kadang-kadang diajar ikhlas, karena Allah yang tahu dampaknya. Dulu di daerah kita punya anak udah soleh, pintar, nggak ngapa-ngapain, anak itu pintar dan ngerem terus. Kan sering dia minta motor, cuma orang tuanya jangan motor. Kepribadian kamu belum stabil, emosi kamu masih tinggi, dan mungkin motor akan menjadi negatif lagi. Suatu saat akhirnya keinginan anaknya diikuti keinginan anak, dibelikanlah motor dan lain sebagainya. Orang tua dasarnya sayang, tapi ini memanjakan. Akhirnya di daerah Bintaro dia tabrakan, dianya mati, adiknya cacat seumur hidup. Akhirnya bapaknya, ibunya yang nggak tahan, bapaknya masih berusaha bertahan. Jarak seminggu bapaknya meninggal, nggak tahu shock dalam. Dia merasa menyesal, pada prinsip dia benar. Orang anak nggak usah pakai motor dulu, nggak usah gaya dulu, karena ini anak baik. Akhirnya Allah panggil lebih dulu. Jadi kadang-kadang memang biarin anak nangis. Ketika kita untuk mendidik, sama Allah juga. Mungkin Allah menginginkan kita nangis sama Allah. Malam datang ke masjid, malam-malam, ya Allah, Engkau yang mengetahui aku ini siapa, dan lain sebagainya. Ya. Jadi seakan-akan Allah memberikan kita tidak mengerti siapa kita. Memang benar sebenarnya kita itu nggak ngerti siapa kita. Yang mengerti siapa kita Allah. Yang sayang sebenarnya Allah. Yang cinta kepada kita sebenarnya Allah. Ya. Nah itulah yang pengertian pertama. Kenapa kita harus mengerti bahwa Allah yang menurut, Allah yang segala-galanya. Ya. Puasa juga begitu, Allah. Kenapa Allah suruh kita berpuasa? Ya supaya benar, supaya takwa nantinya, ya, dan lain sebagainya, supaya menjadi beribadah yang bagus lah. Ya. Tahu yang kedua, kita ringkas sebanyak.
Tahu yang kedua, kita harus tahu kenapa kita puasa. Apa manfaatnya puasa? Apa hikmahnya puasa? Diceritakan oleh Allah itu cuma begitu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Allah suruh kita meneliti orang-orang dahulu. Sebagaimana diwajibkan puasa itu hasil kesuksesannya terhadap orang-orang dahulu. Coba kamu kaji orang-orang dahulu. Mereka berhasil dari puasa. Mereka sehat jiwa dari puasa. Mereka sehat badaninya dari puasa. Puasa mengerti ini dan itu. Ya. Seakan-akan Allah itu kalau kita beli TV baru atau beli apapun yang baru, itu ada petunjuk penggunaan. Jadi kegunaannya itu Allah kasih tahu juga sebenarnya. Ini loh gunanya. Nah ini kewajiban kita untuk memahami, untuk mengerti apa sih sebenarnya kita gunanya kita puasa itu. Arti puasa itu menahan, teman. Menahan. Bukan masalah makan itu dilarang di siang hari, bukan masalah. Bukan masalah minum itu dilarang di siang hari, bukan. Tapi tahan dulu dah, sabar dulu, nanti nunggu maghrib. Nanti biasa nanti. Tahan dulu, nunggu waktunya kamu makan. Jadi bukan haramnya makan, bukan haramnya minum, bukan haramnya indra, itu bukan. Tahan. Kenapa? Karena manusia ini seringkali jebol pertahanan. Tidak bisa mampu menahan. Manusia itu sulit sekali menahan. Harusnya ngapain emosi, ngapain marah, ngapain harus kayak begitu. Nanti ada waktunya. Tahan. Hidup ini perlu pertahanan. Kalau ingin menjadi manusia perlu pertahanan. Kalau ingin hidup liar silakan. Karena jemaah yang berbahagia, Rasulullah telah bersabda, "Ad-dunya mazra'atun lil akhirah." Dunia ini hanya tempat bercocok tanam untuk kamu di akhirat, hasil dari akhirat. Al-jannah ufat bil makari wan nar ufat bil syahawat. Surga itu dilingkupi oleh keengganan, malas, dan neraka itu dilingkupi oleh kesenangan. Seneng aja wajah. Main HP kita seneng, baca Quran enggak. Tidur-tiduran berapa jam kita ayo. Tapi waktu sholat enggak. Nah, manusia itu gitu manusia. Makanya kalau diikutin kemanusiaan, manusia mengikuti kemanusiaannya, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi kata Allah Subhanahu wa taala, innal insana lafi khusr, pasti begitu. Jadi walaupun manusia punya akal, punya pikiran, punya kecerdasan, punya kemampuan dan lain sebagainya, tidak otomatis akan membuat dia bahagia, akan membuat dia tenang, akan membuat dia tentram. Sudah otomatis. Bahkan mungkin pikirannya akan menyesatkan dia, analisanya akan merugikan dia, akalnya akan menjauhkan dia dari kebutuhan
Nah oleh sebab itu kita taati saja apa yang menjadi perintah Allah itu. Ya. Pasti banyak hikmah, pasti banyak manfaat. Ketika dikaji makanya jamaah yang berbahagia. Kadang-kadang kita menyimpulkan begini. Orang yang masuk Islam itu rata-rata bukan orang sembarangan. Ya. Tapi orang-orang yang sudah mengkaji, menganalisa dan lain sebagainya. Orang-orang hebat yang orang-orang yang masuk Islam. Sebaliknya, orang-orang yang meninggalkan Islam seakan-akan kita sudah bisa banyak orang dungu, orang bego, orang tolong, bahkan orang miskin, orang susah. Sekarang begitu. Susah diatur, susah apa? Kita sangat hebat. Jadi kita itu bagian dari orang-orang hebat karena keislaman kita. Coba silakan dah analisa siapa orang-orang yang masuk Islam sesungguhnya. Orang-orang yang hebat. Kenapa? Dia sudah menemukan. Dari perjalanan hidupnya menemukan. Dari analisanya dia menemukan. Dan lain sebagainya. Jadi kata siapa? Islam itu agama yang remeh. Ini agama yang luar biasa apa? Agama yang sangat sesuai dengan akal manusia. Bahasa mudahnya, siapa manusia? Di situ Islam ada. Begitu. Islam tidak mengajarkan kita menjadi hewan, apalagi menjadi setan. Tidak. Bahkan syaitan Allah mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia sempurna. Insanul kamil, menjadi manusia biasa saja. Dan lain sebagainya. Ya jemaah. Jadi begitu. Satu lagi ajarin kasih sama jamaahnya. Tahunya doang, maunya nanti suatu saat ya. Supaya kita ini aja lah, tapi tahu paham aja ya. Tahu yang ketiga. Kita harus tahu hasil puasa itu apa. Kita lihat ayatnya aja langsung. Hasil puasa itu anak bertakwa. Agar kamu bertakwa. Orang bertakwa itu apa? Orang yang nanti minta apapun diberikan oleh Allah. Alhamdulillah surga juga surga yang mana yang perlu pengen. Seperti itu. Kekayaan yang sekarang kita banggakan dan lain sebagainya. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Ayo bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surganya itu seluas langit dan bumi. Disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Mau bangga kekayaan yang bagaimana nanti kamu? Mungkin sekarang kamu mengejar kekayaan yang sedemikian rupa, bangga dengan kekayaan kamu, ingin kamu menjadi orang kaya. Tenang, tunggu waktunya. Sebentar lagi paling 10 tahun lagi paling 30 tahun lagi paling. Kenapa saya bilang paling pada 30 tahun dibandingkan dengan akhirat yang kita selamanya di sana. Kayak saya ini kan berapa tahun lagi? Kita syariat kalau 20 tahun lagi juga kurang tahu. Kalau 50 tahun lagi udah kayak gini, mau 60. Kita rasakan mungkin sudah tidak akan mampu deh. Ya. Sedangkan yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jangan sampai kita menyusahkan orang lain dalam hidup itu. Kan kita minta kepada Allah seperti itu. Ya Allah, jangan jadikan saya ini orang yang menyusahkan lagi orang lain. Udahlah, mudahkan saja. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Mudahkan dalam sakaratul maut. Ringankan dalam sakaratul maut. Jangan sampai saya menyusahkan orang lain. Kan seperti itu bahasa kitanya. Ya. Nah, cuma kan sebentar doang hidup itu. Apa sih hidup itu? Kok gak sabar banget? Allah menciptakan kesabaran ini jamaah yang berbagai sampai Allah bersamanya. Sabar aja, insya Allah.
Makanya ulama-ulama itu jamaah kayak Hamka aja nih ya. Hamka di penjara 2 tahun 4 bulan. Bukan benci sama Soekarno, bukan benci sama Pak Mulyana itu, bukan benci sama Muhammad Yamin. Padahal mereka itu biang. Ya. Tidak benci, malah bersyukur. Disiksa di hadapan beliau menyalahkan daripada saya di akhirat, daripada di dunia. Bahkan dari dengan di penjara 2 tahun 4 bulan itu, Hamka bisa menyelesaikan tafsir Al-Azhar. Ya. Yang akhirnya ketika seperti Muhammad Yamin aja ketika mau meninggal lagi sakit parah, tolong Hamka kesini, panggil beliau apa yang dibutuhkan, hanya minta maaf, dipeluklah. Apa juga akhirnya begitu. Pramudia itu putrinya sebelum nikah makanya ngabdi dulu ke Hamka orang yang benar dan sebagainya. Seperti itu. Termasuk Soekarno itu banyak minta bantuan akhirnya minta maaf semuanya. Ya. Nah, jadi jamaah yang berbahagia. Duduk di dunia ini seakan-akan yang uji, apalagi kita nggak ada penjara, nggak ada siksa, nggak ada takut-takutin, nggak apa. Udahlah, tinggal kita sabar aja yang istiqomah aja, kita laksanakan. Memang hidup itu banyak liku-likunya, semua orang saya juga liku-likunya. Apa saya nggak digoda setan? Semalam habis saya ingin bersama dengan anak-anak, cukup badannya nggak kuat. Akhirnya saya tidur, saya kunci itu. Karena saya ngerti, subuh mau pulang subuh nanti dapat badannya nggak kuat. Ya udah saya tutup. Ya dan sebagainya. Saya ini dengan berapa itu. Ya. Jadi jamaah yang berbahagia sekali lagi kita harus tahu itu. Ya. Kalau sudah kita tahu itu dari orang mau. Nah insya Allah mudah-mudahan ya suatu saat mau itu kita bahas juga. Ya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Ya mudah-mudahan Allah selalu memberikan bimbingan arahan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan hati kita semakin tulus dan mudah-mudahan puasa kita tahun ini menghasilkan yang lebih baik daripada puasa tahun-tahun yang lalu. Ya. Dan yang paling penting jamaah sekali lagi, Allah sedang menginformasikan bahwa di bulan Ramadan ini kan turunnya Al-Quran. Buka Al-Quran, berusaha. Ya, bagaimana cara membuka Al-Quran, buka Al-Quran. Ya. Adakah waktu sedikit saja baca Al-Quran. Ya, karena di bulan Ramadan itu nanti diturunkannya Al-Quran. Ya, ditunjukkannya petunjuk kita. Ya. Ditolong dengan Al-Quran semakin akrab. Karena Al-Quran nanti akan dikembalikan kepada kita. Ini kita mau dulu jadi pegangan sekarang hisab. Pedomannya Al-Quran. Ya. Dan sebagainya. Ya. Ya mohon maaf. Jadi jangan yang ke masjid sebentar habis zuhur buka Al-Quran. Sebentar aja Al-Quran jangan sampai nganggur. Ya. Al-Quran bagus-bagus banget Al-Quran yang nggak pernah dibuka dari awal makanya begitu. Ya, gimana nggak bagus orang nggak pernah disentuh. Ya nanti ya ngasih amal masjid Al-Quran nggak pernah dibuka, buka Al-Quran sebentar. Al-Quran mesti dibuka orang sodako orang infak ingin ada pahalanya, bukan akan dilempar lagi sama dia, akan dapat pahala apa dilempar sama kita. Ini banyak Al-Quran tapi nggak pernah disentuh, nggak pernah dibuka. Ya, dibuka sebentar ya buka aja. Apa Fatihah dulu, apa anak dulu, udah sebentar buka udah, ya, taruh lagi. Ya, jadi orang yang sedekah itu menjadi merasa manfaat. Ya, nanti ketika dilihat ya Allah nggak manfaat sedekah kita, orang rugi nanti nggak pernah. Jadi ada di masjid susah banget dari Al-Quran. Ya, baik terima kasih. Demikian dari saya. Bila taufiq hidayah wal hidayah. Tadi doa sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.